horizontal, vertikal. Ke 12 volt. Baru itu AC 2. AC-ku. Siap. 12 volt. Ya. Solder langsung. Solder. Ini kenapa, Mas? Efrom ini mau ngopi Efrom. Cuman kopi Eprom. Efrom FDR. Aduh, teknisi rambutnya udah acak-acakan begini. Ampun. Trading perbaikan drive unit barudan MX punyanya Mas Tono. Sip, input udah masuk, bagus. Oke, kita gunakan Arduino untuk clock generator. Baik. Pertama negatif, kedua positif 12. Oke. Mestinya teknisi itu dikasih dasar begini, Mas. Jadi ngerti kalau mau ke barudan mesin Cina kayak Tajima kayak. Oke, kita kasih 12 volt. 5 volt input kita ambil dari Arduino langsung. Sip. Oke. Ini pengetesan signal input ke outputnya. Kita cek dari input dulu. Untuk barudan tuh pergerakannya seperti ini. BCD. BCD itu biner. A, B, C, D. Ini sengaja diberikan data yang sama untuk X dan Y. Nah, input generatornya ada di sini, di encode di Arduino. Kita bikin script Arduino untuk membuat signal seperti ini. Kalian bisa lihat di mesin bordirnya seperti ini, dia bergerak. Kalau ke kanan, dia akan bergerak ke sini, ke kiri ke sini, ke atas ke sini, ke bawah ke sini. Karena kita tidak memerlukan pergerakan ke atas ke bawah, jadi hanya sebatas X min sama Y min gitu. Itu merupakan bahasa anatonya. Oke, kita cek bagian output di PAL. Nah, ini PAL. Ini di program IC. Di program seperti yang pernah di video lama, kita program ulang. Untuk program ini silakan bisa pesan di khas Indo Emro, di deskripsi ada linknya. Oke, kita cek. Lupa, ini dikasih tegangan 12 volt untuk input, untuk pengecekan, dan ini signal X yang bawah signal Y dengan data yang sama. Kita cek yang 12 volt itu masuk ke sebelum transistor regulator 7805, karena ini dikasih 5 volt, jadi dari 12 turun ke 5 volt, dan 12 ini perlu juga untuk transistor sebelah sini ke MOSFET. Oke, kita ambil positifnya, kita cek satu-satu untuk bagian output di, oke, kita ambil dari sinilah positifnya biar gampang.
Nah, oke, terlihat nggak itu lampu berkedip? Yang penting ada kedipan. Oke. Karena di sini di PAL ini ada 8 output, 8 output. 1 2 3 4 5 6 7. Ini ground, 8-nya sini. Ini input A B C D. Input yang kedua 1 2 3 4. Ini B C D bisa kita cek juga sebelum ke sini, berarti pin nomor 2 dari, nah ini A sesuai kan, kedipannya sesuai, bisa terlihat kedipan sesuai. Ini yang B, nah ini sesuai lampu yang B. Oke, oke, ini yang C, ini yang D. Nah itu dari 4 signal keluar 8 signal yang diprogram menggunakan IC PAL. Baik, kita cek output PAL-nya dari nomor 1. Oke. 2. Di sini yang penting ada kedip aja dulu. 3. Oke, 4. Oke, 5. Oke, 6. 7. 8, belakang nomor 1. Oke. Ada juga kedip. Jadi untuk sementara pengecekan setiap output dari IC PAL yang untuk X-nya itu bagus. Oke, kita yang kedua bagian Y-nya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, ada kedip. Jadi output dari GAL yang ini X, ini Y, outputnya ada kedip. Oke. Sekarang dari IC GAL atau PAL, dia masuk ke transistor yang kecil-kecil. Bisa dilihat dari atas. Bisa dilihat dari atas. Ada transistor kecil-kecil. Nah, ini transistor. Oke, kita cek dari 12 volt ke bagian outputnya. Oh, ini outputnya. Ada kedip nih. Nah, oke, ada. Oke. Ini juga harus ada kedip. Oh, atas berarti. Nah, ini. Atau kebalik biar ketahuan. Biar kelihatan sini. Set. Oke. Ini untuk X. X itu 1. Yang ketiga berarti lewat 1. Ini X, khusus X lewat 1. Oke. Lewat 1. Oke. Lewat 1. Terus sampai selesai. Lewat 1. Yang penting ada kedip sini. Oke. 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 Itu untuk X. Sekarang untuk Y-nya yang kedua berarti. Y-nya yang kedua. Ada kedip lewat 1. Ini. Oh, ada. Terus ada. Ada. Oke. 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 Oke.
pada dasarnya signal dari IC PAL masuk ke transistor dan outputnya juga ada signal, aman kalau hanya untuk signal. Oke, kita coba dari transistor kecil ini masuk ke transistor yang kedua, A1015. Kita langsung ke bagian outputnya yang tengah. Oke, ini untuk X. Oke, X. Ada. Oke. Ada. Oke, ini bagian X bagus. Sekarang bagian Y-nya ada. Oke. Baik, sampai transistor ini udah bagus semua, bagian outputnya bagus. Sekarang bagian MOSFET-nya. MOSFET juga kita ambil dari positif aja. Untuk MOSFET kita jangan diberi tegangan, ini kan 100 volt ya, 100 volt DC harusnya untuk penggerak motor stepernya. Tapi jangan kita kasih dulu karena kita hanya akan cek signalnya aja, outputnya. Oke, di bagian drain untuk X ada kedip. Oke, X. Oke, X. Ini satu deret, ini X semua. Oke, ada kedip. Yang penting ada kedip. Oke. Ini bagian Y ada kedip. Oke. Mantap. Mas, ini teh yakin masalahnya geser ke kanan kiri yang kasar? Iya. Oke, signal output mah bagus semua, tapi masalahnya di mana? Kita akan cari. Signal semuanya bagus, atau bisa juga di sini diukur untuk X. Nah, ini terlihat agak masalah ini untuk X bagian kabel 1. Oke, kita jelaskan dulu. Kenapa inputnya ada 4? Dikonversi ke 16 data, ke 8 signal output. Kenapa 8? 8 itu karena untuk dinamo per satu dinamo baru dan itu ada 4 pas, dia 4 atau 5 kabel lah, ada 4 pasnya. Yang satu groundnya 1 2 3 4. Ini ada 2 dinamo untuk X, 2 dinamo untuk Y. Jadi ada 8. Jadi IC ini dari 4 signal masuk keluar jadi 8 signal untuk 2 dinamo. Gitu. Jadi X ini ada 8 MOSFET, Y ada 8 MOSFET. Ini 4 untuk satu dinamo, 4 untuk satu dinamo, satu pasang, satu set. Baik. Kita akan cek untuk permasalahannya kenapa? Karena signal outputnya udah bagus sebenarnya. Oke, bagian X dulu. Bagian Y ini ya. Kita lihat secara
apa piling kita lihat piling. Lihat juga lampu sana dan juga sini. Kedipannya konstan on off. Kenapa? Karena kita beri signal juga dengan kecepatan yang rendah. Nanti kita cek dengan kecepatan tinggi boleh. Oke. Oke. Kalau ingin jelas sih menggunakan langsung 8 lampu LED. Jadi kelihatan cet gitu. Berarti ini bagian Y-nya bagus ini. Coba kita bagian X-nya. Kita lihat. Konstan juga. Oke. Nah, ini mulai ada kelihatan masalah. Coba lihat. Lihat juga lampu sana, input, lihat signal output. Nah, ini ada 2 kali. Ini masalah. Ini ada masalah signal yang double. Ini membuat gerak stepping atau stepper motor itu kasar deh. Oke, beda dengan yang ini. Coba kita lihat. Untuk Y. Dia cuma 1 kali kedipan. Oke. Ini 1 kali kedipan. Coba yang ini. Nah, ini 2 kali. Yang ini yang pertama, MOSFET pertama. Kita lihat. MOSFET pertama bagus. Oke. MOSFET kedua. Nah, ini ada 2 kedipan, masalah. Ketiga. Masalah juga. Oke, masalah juga. Masalah terlihat 2 kali kedip. Nah, sama. Sama. Bagus ini. Berarti yang pertama dan yang terakhir bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 2 kedipan yang akhirnya si motor stepping kasar deh. Nah, di sini permasalahannya. Mengapa ini tidak selesai diperbaiki sampai solderannya banyak begini? Waduh. Ini. Ya kadang-kadang kalau kita memperbaiki tanpa kita pahami signal, ya seperti inilah. Padahal kalau untuk hal-hal seperti ini kita bisa ukur dengan perangkat yang sederhana, dengan rangkaian lampu LED 2 seperti ini, menggunakan resistor yang 680 di sini. Jadi kita bisa lihat, cek. Ini input sama, tetapi di output bagian X bagus. Bagian X bagus ya. Bagian Y, bagian X masalah. Nah, itulah masalahnya. Oke, kita akan cari di mana permasalahannya, karena inputnya bagus, outputnya masalah. Jadi satu bisa jadi di bagian IC PAL di program ini ada masalah. Itu salah satu. Kedua, karena dari signal input masuk lampu LED, masuk ke optocoupler, dari optocoupler tuh sebenarnya langsung ke IC PAL, hanya melewati satu IC 175. Nah, mungkin disinilah masalahnya, entah di mana, entah di 175, entah di pemrograman. Kalau IC PAL-nya masalah atau kena, ya terpaksa kita harus ganti. Cuman pertanyaannya, IC PAL ini udah nggak ada jual. Untuk tipe ini udah nggak keluar di tokonya dia. Jadi kita harus ganti dengan IC PAL kita, dan kita program sendiri.
Nah itulah, jika kalian memerlukannya silakan di kolom komentar, silakan komentar atau di deskripsi video. Saya mau coba perbaiki dulu, dan nanti selesai tidak ada kendala seperti ini, kita akan coba sambung videonya. Baik, salam khas Indo Emerald. Begitu Mas. Baik, kita lanjut pengetesan bagian output menggunakan beban lampu pijar ya. Ini lampu pijar bukan lampu LED nih. Nggak bisa kalau pakai lampu LED. Oke, kita berikan input 100 volt ya, karena di sini saya tidak punya terpo yang besar. Di sini ada output 100 volt, input 220, output 100 volt. Kita masuk ke bagian yang AC. Ini 3 pas tapi nggak apa-apa, mau pakai 1 pas juga nggak apa-apa, 100 volt. Baik, ini seperti tadi signal sudah, sini sudah. Kita cek bagian outputnya. Oke, ini bisa ngambil dari sini. Satu, ini sebenarnya yang atas, oke, yang sebelah sini untuk X-nya, sebelah bawah untuk Y-nya. Tapi karena tidak sulit ya untuk bawah, kita bisa ambil dari sini atau dari sini. Oke, kabel satu dari sini. Kita cek satu-satu MOSFET-nya. Ini MOSFET pertama, bagian Y. Kita lihat. Kita tunggu. Bagus. Kedipannya bagus. Oke. Hati-hati karena sudah diberikan tegangan 100 volt. Baik. Perhatikan kedipnya. Oke, normal. Dengan jangka waktu yang sama. Sebentar. Ini agak karena darurat kita gunakan acara darurat. Oke. Yang tadi ini ya. Oke. Oke. Ini agak susah ya. Oke. Bagus. Jika berkedip itu menandakan MOSFET bekerja dengan baik gitu. Tinggal permasalahannya kesesuaian kedipan untuk 8 output. Ini bagian X. Saya lihat X. Bagus. Yang tadi masalah ini kita lihat. Nah, ini yang bermasalah. Oke. Ada 2 kedipan. Oke, bandingkan dengan bagian Y-nya. Oke, tidak ada 2 kedipan. Bagus. Ini X. Nah, ini dia. Ini juga. Oke. Di sini sudah jelas. Tadi kita pengecekan dengan tegangan rendah menggunakan 5 volt seperti itu, dan sekarang kita cek bagian MOSFET-nya juga persis sama, diberikan tegangan 100 volt sesuai dengan keadaan di mesin bordirnya. Dalam arti kalau kondisi seperti ini sebaiknya pengetesan itu bukan di mesin,
Karena resikonya bila mana masih seperti ini, MOSFET ataupun MOSFET yang besar di bawah bisa kena. Ingat, untuk barudan kayak begini tuh peralatan udah susah. Jadi pengecekan seperti itu sangat-sangat penting. Ini bukti bahwa ada permasalahan di bagian X, sementara bagian Y-nya bagus. Oke, kita telusuri permasalahan ada di mana.